Assalamualaikum. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe. Semoga sahabat semua selalu diberi kesehatan, serta kelancaran dalam setiap urusan. Jangan lupa juga untuk absen di kolom komentar. Tuliskan dari kota mana sahabat mendengarkan. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Telepon itu berdering pukul 11:12 malam, ketika hujan menempel di kaca jendela. Alia sudah hampir tertidur, tetapi nada dering yang berulang membuat dadanya tidak enak. Nomor tak dikenal. Ia sempat ingin membiarkannya, sampai panggilan ketiga masuk dengan jeda yang terlalu pendek, seperti orang yang menahan panik. "Halo?" Suara Alia serak. Di seberang, terdengar napas tersengal. Lalu suara laki-laki tua yang ia kenal. "Bu Alia, ini Pak Dharma." Alia langsung duduk. Pak Dharma adalah mandor tukang yang mengurus renovasi bangunan lama milik perusahaan keluarga Raka, suaminya. Bangunan itu kosong bertahun-tahun, dan baru bulan ini dipugar untuk dijadikan kantor cabang. "Pak Dharma? Ada apa, Pak?" "Bu, Ibu bisa datang ke lokasi sekarang." Suara Pak Dharma bergetar. "Tapi jangan sendirian. Jangan datang sendirian, Bu." Jantung Alia memukul keras. "Ada kecelakaan." "Bukan kecelakaan." Pak Dharma menelan ludah. "Kami menemukan sesuatu di ruang bawah. Ini aneh, Bu. Saya takut kalau saya lapor besok, semuanya keburu dibereskan." Alia merapatkan selimut. Padahal bukan dingin yang ia rasakan, melainkan gelisah. "Ruang bawah? Setahu saya tidak ada basement." "Dulu ada, Bu. Lantainya ditutup. Kami bongkar papan karena ada bagian yang amblas." Terus, Pak Dharma berhenti. Suaranya hampir patah. "Ibu harus lihat sendiri." Alia menahan napas. "Raka tahu?" "Belum, Bu. Saya takut menelepon beliau. Ini sensitif. Saya hanya percaya sama Ibu." Kalimat itu membuat Alia semakin bingung. Sejak kapan seorang mandor lebih percaya pada istri pemilik daripada pemiliknya sendiri? "Pak, saya." "Bu, mohon, berangkat sekarang. Saya tunggu di pintu samping. Jangan lewat pintu utama." Pak Dharma bicara cepat. "Kalau ada yang tanya, bilang Ibu cuma cek progres renovasi." Telepon putus. Alia menatap layar yang gelap, lalu memandang kamar yang sunyi. Dari ruang sebelah terdengar napas Raka, teratur, seolah dunia baik-baik saja. Ia ragu, tetapi rasa penasaran menekan lebih keras daripada takut. Alia turun dari ranjang, mengenakan jaket, lalu mengambil kunci mobil. Ia hendak keluar ketika pintu kamar mandi berderit. Raka muncul dengan rambut basah, handuk di leher. "Kamu mau kemana?" tanya Raka santai. Alia terdiam. Ia hampir mengatakan yang sebenarnya, namun instingnya menahan. Ada sesuatu pada wajah Raka yang terlihat terlalu tenang, seolah sudah siap mendengar alasan apapun. "Aku lapar. Mau ambil camilan di mobil." "Bohong Alia." Raka mengernyit, lalu tersenyum kecil. "Jam segini? Kalau lapar bilang, aku bisa buat mie." Alia memaksakan tawa. "Nggak usah. Aku cuma ambil biskuit." Raka mendekat, mencium kening Alia. "Jangan keluar, hujan." Alia mengangguk, pura-pura patuh. Ia menunggu Raka kembali ke kamar, lalu berjalan perlahan ke ruang tamu. Ia menutup pintu tanpa bunyi, dan melangkah ke garasi seperti pencuri di rumah sendiri. Di jalan, lampu-lampu memantul di aspal basah. Alia mematikan radio, memilih mendengar detak jantungnya sendiri. Setiap tikungan gelap membuatnya merasa ada mobil mengikuti. Tidak ada. Namun rasa diawasi tetap menempel. Bangunan itu berdiri di kawasan bisnis lama, terhimpit gudang dan ruko kosong. Gerbangnya setengah terbuka. Alia memarkir mobil agak jauh, lalu berjalan sambil memeluk jaketnya. Udara lembab bercampur bau semen basah. Pak Dharma menunggu di dekat pintu samping yang separuh tertutup seng. Wajahnya pucat, mata merah. Di belakangnya ada dua tukang, masing-masing memegang senter. "Bu Alia,
Terima kasih, bisik Pak Dharma. Saya takut. Apa yang kalian temukan? Alia mencoba tegar. Mereka melewati lorong yang belum selesai diplester. Kabel menggantung, dan hanya cahaya senter yang menari di dinding. Di ruangan tengah, lantai kayu sudah dibuka membentuk kotak besar. Papan-papan tua disusun di sisi. Alia berhenti di tepi lubang itu. Dari bawah, tercium bau lembab yang menusuk, seperti ruang yang lama dikunci. Di bawah sana, tanya Alia lirih. Pak Dharma mengangguk. Salah satu tukang turun lebih dulu, lalu memanggil. Aman, Bu. Tapi hati-hati. Alia turun. Di dasar, ia berdiri di ruang sempit dengan dinding bata retak. Ada pintu besi kecil di ujung, tertutup karat dan gembok tua. Seperti pintu tempat orang disimpan, bukan tempat barang ditaruh. Gemboknya kami patahkan, kata Pak Dharma, memperlihatkan potongan besi. Maaf, Bu, tapi ini darurat. Pintu besi terbuka setengah, berdecit panjang. Alia menahan napas, lalu melangkah masuk. Di dalam, ada rak kayu tua, beberapa kardus lembab, dan satu koper hitam. Yang membuat Alia terpaku bukan itu, melainkan sebuah map plastik bening di atas meja kecil. Di dalam map, foto-foto lama. Salah satunya memperlihatkan seorang perempuan muda dengan wajah pucat, memegang perut yang membesar. Matanya bengkak, seperti habis menangis. Alia mengambil foto itu. Ada rasa asing yang terasa, terlalu dekat. Ia membalik foto. Tulisan tangan muncul, tinta hitam yang pudar. Jangan percaya Raka. Alia seolah kehilangan udara. Raka? Ia berbisik. Di antara kertas-kertas, ada kalung emas dengan liontin bunga. Alia mengenal kalung itu. Hadiah dari Raka di awal pernikahan. Kalung itu hilang 2 tahun lalu, dan Raka menyuruhnya ikhlas. Mengapa kalung itu ada di sini? Ada dokumen juga, Bu, kata tukang lain, gugup. Ia menunjuk beberapa lembar yang dibungkus plastik. Alia membuka salah satunya perlahan. Ada kop rumah sakit. Ada tanggal lama. Ada nama yang membuat matanya panas. Ratna W. Bu Ratna. Ibu Raka. Alia menutup kembali dokumen itu. Dadanya sesak. Ia menatap Pak Dharma. Pak, sejak kapan ruangan ini ada? Pak Dharma menggeleng. Saya baru sekarang. Tapi orang lama bilang, dulu bangunan ini pernah ditutup mendadak. Katanya ada masalah keluarga. Alia meremas ujung jaketnya, berusaha menata napas. Selama ini ia mengira rahasia terbesar dalam rumah tangganya hanyalah pertengkaran kecil dan diam-diam yang panjang. Namun ruang bawah ini seperti membuka mulut gelap yang menelan banyak hal. Rasa bersalah, kebohongan, dan seseorang yang pernah disuruh hilang. Ia sadar, sejak detik ini, hidupnya tidak akan kembali sederhana. Alia ingin bertanya lagi, ketika tiba-tiba suara dari atas terdengar. Pintu dibanting. Langkah kaki cepat menuruni lorong. Senter para tukang bergerak liar. Pak Dharma memucat. Bu, ada orang. Lalu suara itu memanggil dari atas, tegas dan dingin. Alia. Suara Raka. Alia merasakan lututnya lemas. Di ruang sempit itu, foto perempuan hamil dan tulisan, "Jangan percaya Raka," terasa seperti pisau yang baru diletakkan di telapak tangannya. Dan sekarang, pemilik nama itu berdiri di atas lubang, datang terlalu cepat, seolah sudah tahu. Alia menatap pintu besi, lalu menatap Pak Dharma. Di kepalanya hanya ada satu kalimat. Siapapun yang menyembunyikan ruang ini, tidak ingin rahasianya terbuka. Dan Raka baru saja tiba. Raka berdiri di bibir lubang lantai dengan wajah datar, seolah tidak sedang menatap ruang gelap yang membuat Alia gemetar. Lampu senter di tangannya menyapu ruangan bawah, berhenti sesaat pada pintu besi yang terbuka, lalu naik kembali ke wajah Alia. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya pelan. Terlalu pelan. Alia menelan ludah. Ia menunggu amarah, teriakan, atau setidaknya nada curiga. Namun Raka hanya turun perlahan, melangkah hati-hati, lalu berdiri di sampingnya.
Aroma sabun mandi masih melekat di tubuhnya, kontras dengan bau lembab ruangan. Pak Dharma dan para tukang menunduk. Tak ada yang berani bicara. Aku ditelepon Pak Dharma. Jawab Alia akhirnya. Katanya ada temuan penting. Raka mengangguk, seperti sudah menduga. Ia melihat sekilas map plastik di tangan Alia, lalu mengalihkan pandangannya. Kita bicarakan di rumah saja. Ini bukan tempat yang aman. Nada itu bukan perintah, tapi tidak memberi ruang bantahan. Dalam perjalanan pulang, Raka menyetir dengan satu tangan, tangan lainnya bertengger santai di setir. Hujan sudah reda, jalanan lengang. Alia menatap lampu kota tanpa benar-benar melihat. Di kepalanya, tulisan di balik foto terus berputar. Jangan percaya Raka. Lain kali, kalau ada apa-apa, kabari aku dulu, kata Raka akhirnya. Aku khawatir. Alia menoleh. Kamu marah? Raka tersenyum tipis. Kenapa harus marah? Jawaban itu seharusnya menenangkan. Tetapi justru membuat Alia makin waspada. Raka jarang setenang ini jika sesuatu menyangkut bisnis keluarga. Di rumah, Raka menyiapkan teh hangat. Ia menarik kursi, menyilakan Alia duduk. Kamu capek? Jangan dipikirkan dulu. Alia memperhatikan gerakannya. Terlalu rapi, terlalu terkendali. Ia teringat map, foto, dan kalung. Semua itu seharusnya memancing pertanyaan. Namun Raka memilih menutupnya dengan perhatian. Kamu tidak ingin tahu apa yang kami temukan? Tanya Alia pelan. Raka meniup tehnya. Bangunan lama sering menyimpan barang-barang aneh. Arsip, barang bekas. Tidak semuanya penting. Kalungku juga barang bekas. Alia menatap langsung. Raka berhenti meniup teh. Sepersekian detik yang sangat singkat, tetapi cukup bagi Alia untuk menangkapnya. Ia mengangkat wajah, lalu tersenyum lagi. Mungkin saja. Aku tidak ingat. Alia mengangguk, pura-pura menerima. Ia masuk kamar, mandi, dan berbaring. Raka memeluknya dari belakang, hangat, akrab, seperti suami yang peduli. Alia memejamkan mata, menahan tubuhnya agar tidak kaku. Malam itu, Alia tidak tidur. Ia menunggu napas Raka menjadi berat dan teratur. Ketika jam menunjukkan pukul 2, ia mendengar Raka bergerak. Pelan. Hati-hati. Alia membuka mata sedikit. Raka bangun, mengambil ponsel, dan keluar kamar. Alia menunggu 5 hitungan, lalu menyusul dengan langkah senyap. Dari balik pintu ruang kerja, Alia mendengar suara Raka. Tidak keras, tapi cukup jelas. Dia sudah lihat sebagian, kata Raka. Tenang saja, aku yang urus. Alia menggigit bibir. Ia mundur sebelum pintu terbuka. Beberapa menit kemudian, Raka kembali ke kamar. Alia pura-pura terbangun. Siapa telepon malam-malam? Tanya Alia sambil mengucek mata. Rekan kantor. Jawab Raka ringan. Ada masalah kecil. Pagi datang dengan cahaya pucat. Raka bangun lebih awal, menyiapkan sarapan. Ia menyodorkan roti panggang dan telur, lalu mencium kening Alia. Jangan kemana-mana hari ini, katanya. Istirahat. Alia mengangguk. Setelah Raka pergi, rumah terasa terlalu sunyi. Alia mengambil ponsel, membuka galeri foto yang semalam sempat ia jepret diam-diam di ruang bawah. Ia memperbesar tulisan di balik foto. Tulisan tangan itu goyah, seperti ditulis orang yang ketakutan. Alia membuka kontak lama, mencari satu nama, Reno. Sahabatnya semasa kuliah, kini pengacara. Tangannya sempat ragu. Lalu ia menekan panggil. Alia? Suara Reno terkejut. Sudah lama. Aku butuh bantuan, kata Alia langsung. Tapi jangan lakukan apapun dulu. Aku hanya ingin kamu simpan sesuatu. Apa? Dokumen. Foto. Kalau aku minta nanti, kamu harus siap. Reno terdiam sejenak. Kamu baik-baik saja. Belum tentu, jawab Alia jujur. Sore hari, Alia pergi ke kantor Raka dengan alasan mengantarkan berkas.
Di sana ia bertemu Nadine, asisten Raka. Perempuan itu berdiri dari kursinya, tersenyum ramah. "Bu Alia," sapa Nadine. "Ada yang bisa saya bantu?" Alia mengangguk. "Aku mau ke ruang Raka." Nadine menekan kartu akses, membuka pintu. Gerakannya cekatan, terlatih, terlalu nyaman berada di ruang itu. Di meja Raka, ponselnya tergeletak. Layar menyala, menampilkan notifikasi singkat yang belum sempat terkunci. Alia hanya melirik sepersekian detik, tapi cukup untuk membaca satu nama, Nadine. Pesan itu singkat. "Tenang, Mas. Dia cuma istri. Kita sudah menang." Alia merasakan panas naik ke wajahnya. Ia menahan napas, lalu mengalihkan pandangan sebelum Nadine menyadari. "Raka belum datang?" tanya Alia. "Masih rapat, Bu," jawab Nadine manis. Alia tersenyum tipis. Ia keluar kantor dengan langkah stabil, meski jantungnya berdegup tak karuan. Di parkiran, Alia duduk lama di mobil tanpa menyalakan mesin. Dia cuma istri. Kalimat itu menempel di kepala Alia seperti cap. Ia menyadari satu hal penting. Selama ini ia menunggu kejujuran, padahal yang ia butuhkan adalah kendali. Jika ia bereaksi sekarang, mereka akan bersiap. Jika ia diam dan berpura-pura bodoh, mereka akan ceroboh. Alia menyalakan mesin. Di kaca spion, ia melihat pantulan wajahnya sendiri. Mata yang lelah, tapi tajam. Untuk pertama kalinya sejak malam di ruang bawah, Alia tidak lagi hanya merasa takut. Ia mulai berpikir. Dan di kepalanya, satu keputusan terbentuk jelas. Apapun yang disembunyikan Raka, ia akan membukanya. Bukan dengan teriakan, tetapi dengan kesabaran yang lebih menakutkan. Alia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini luput dari perhatiannya. Cara Nadine berdiri terlalu dekat dengan Raka ketika berbicara. Cara ia menghafal jadwal suaminya lebih rapi daripada Alia sendiri. Cara senyumnya selalu muncul lebih dulu sebelum diminta. Semua tampak sopan, profesional, dan sangat terkontrol. Terlalu terkontrol untuk sekadar asisten. Hari itu Alia sengaja datang ke kantor lebih pagi. Ia membawa kue buatan sendiri. Alasan sederhana untuk melihat reaksi. Raka sedang rapat, dan Nadine menyambut Alia di ruang depan. "Bu Alia, silakan duduk," kata Nadine, mengambil kue itu. "Saya taruh di pantry." "Boleh," jawab Alia. "Aku buat sendiri." Nadine tersenyum. "Mas Raka pasti suka." Kalimat itu meluncur begitu saja, seolah kebiasaan. Alia menangkapnya. Ia mengikuti Nadine ke pantry. Saat Alia menuang air minum, ia melihat Nadine membuka laci dan mengeluarkan cangkir khusus. Cangkir itu bukan milik kantor. Alia mengenalnya. Ia yang membelinya dulu. Untuk Raka. "Kamu sering buatkan kopi untuk Raka?" tanya Alia santai. "Hampir setiap hari, Bu," jawab Nadine tanpa ragu. "Mas Raka tidak bisa fokus kalau belum minum kopi." Alia mengangguk. "Aku baru tahu." Nadine tersenyum lagi. Senyum yang sama. Senyum yang tidak pernah goyah. Sepulang dari kantor, Alia duduk di mobil lebih lama dari biasanya. Ia membuka catatan di ponsel dan mulai menulis. Bukan keluhan. Bukan kemarahan. Melainkan pengamatan. Nama. Tempat. Ia mencatat segalanya seperti orang yang sedang menyusun peta. Malamnya, Raka pulang agak terlambat. Ia meletakkan tas, mencium pipi Alia, lalu duduk sambil menghela napas panjang. "Capek?" tanya Alia. "Sedikit," jawab Raka. "Nadine banyak membantu hari ini." Alia menatap wajah suaminya. Ia tersenyum kecil. "Syukurlah." Beberapa hari berikutnya, Alia semakin sering, tidak sengaja, muncul di kantor. Kadang mengantar makan siang, kadang mengambil dokumen. Setiap kali, Nadine selalu ada. Seperti bayangan yang tidak pernah tertinggal. Alia juga mulai memperhatikan hal lain. Ponsel Raka yang selalu diletakkan layar menghadap ke bawah. Notifikasi yang dimatikan. Panggilan yang dijawab di luar rumah.
Semua membentuk pola yang sama. Suatu sore, Alia menerima telepon dari bank. Petugas itu menanyakan konfirmasi transfer yang cukup besar dari rekening perusahaan ke rekening pribadi. Alia menahan napas saat mendengar nama penerima. Nadine. Transfer rutin, Bu, kata petugas. Sudah berjalan beberapa bulan. Alia menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia tidak langsung menanyakan pada Raka. Ia membuka laptop, mengakses laporan keuangan yang masih bisa ia buka sebagai istri pemilik. Ia menelusuri angka-angka dengan teliti. Di sana jelas terlihat, dana perusahaan mengalir dengan rapi, berkala, dan sangat terencana. Malam itu, Alia duduk di kamar mandi lebih lama dari biasanya. Ia membiarkan air mengalir, menutupi suara napasnya yang berat. Ia ingin marah. Ia ingin menangis. Namun sesuatu di dalam dirinya menahan. Ia tahu, jika emosi keluar sekarang, semua akan berantakan. Ia teringat pesan Nadine. Dia cuma istri. Alia mengusap wajahnya. Kalau aku cuma istri, gumamnya pelan, maka aku akan jadi istri yang mereka remehkan. Hari berikutnya, Alia menghubungi Reno dan bertemu di sebuah kafe kecil. Ia menyerahkan salinan laporan keuangan dan foto transfer. Reno membaca dengan dahi berkerut. Ini serius. Tapi kamu yakin mau lanjut? Aku tidak mau langsung bergerak, jawab Alia. Aku mau mereka merasa aman dulu. Reno mengangguk pelan. Berarti kamu siap menunggu. Aku sudah terlalu lama menunggu tanpa tahu apa-apa, kata Alia. Sekarang aku menunggu sambil melihat. Malam itu, Alia berpura-pura tidak enak badan. Ia menolak makan malam, lalu berkata tidak nafsu. Raka tampak khawatir. Kamu mau aku pesan sup? Tanyanya. Tidak usah, jawab Alia lemah. Kalau kamu lapar, makan saja. Raka mengangguk. Aku suruh Nadine ambilkan makanan ke ruang kerja. Alia menahan napas. Ia mengangguk, seolah tidak peduli. Beberapa menit kemudian, ia mendengar pintu rumah dibuka. Nadine datang membawa makanan. Alia mengintip dari balik pintu kamar. Nadine masuk ke ruang kerja Raka tanpa ragu. Tanpa izin. Tanpa jarak. Alia kembali keranjang, memejamkan mata. Ia mendengar suara mereka berbicara, teredam, tetapi cukup untuk menangkap tawa kecil Nadine. Tawa yang terlalu akrab. 30 menit kemudian, ponsel Alia bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Kalau kamu ingin tahu siapa Nadine sebenarnya, jangan percaya siapapun di rumahmu. Alia duduk tegak. Jantungnya berdegup keras. Ia membaca ulang pesan itu. Nomor itu tidak tersimpan. Tidak ada nama. Alia membalas singkat. Siapa ini? Tidak ada jawaban. Alia menatap pintu kamar yang tertutup. Di balik pintu itu, suaminya dan asistennya sedang berbagi ruang, waktu, dan rahasia. Dan di luar itu semua, seseorang lain sedang mengamati dari kejauhan. Untuk pertama kalinya, Alia menyadari bahwa cerita ini lebih besar dari sekadar perselingkuhan. Nadine bukan hanya bayangan Raka. Ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih lama, lebih dalam, dan lebih gelap. Alia meraih ponselnya, membuka catatan, dan menambahkan satu kalimat baru di bawah daftar panjangnya. Musuh tidak selalu datang dengan wajah kasar. Kadang mereka datang sambil tersenyum, membawa kopi, dan memanggil suamimu dengan nama kecil. Alia menarik napas panjang. Ia tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak sendirian dalam permainan ini. Dan siapapun yang mengirim pesan itu, sedang membuka pintu menuju kebenaran berikutnya. Alia tidak langsung membalas pesan nomor tak dikenal itu. Ia hanya menatap layar sampai redup, lalu meletakkan ponsel di samping bantal. Suara dari ruang kerja masih terdengar samar. Sesekali tawa kecil. Sesekali kursi bergeser. Alia menutup mata rapat, memaksa dirinya bernapas pelan, seperti orang yang sedang menahan ombak agar tidak pecah di dada. Ketika pintu depan akhirnya tertutup dan langkah Nadine menghilang, Raka masuk ke kamar dengan wajah segar, seolah malam ini tidak terjadi apa-apa. Kamu sudah mendingan? Tanya Raka lembut. Alia mengangguk. Sedikit.
Raka menyibakkan rambut Alia dari keningnya. Besok kamu jangan banyak aktivitas. Aku tidak mau kamu drop. Alia memandang mata suaminya. Di sana ada perhatian. Tetapi Alia mulai tahu, perhatian bisa menjadi selimut yang menutup luka. Dan luka itu tidak hilang. Hanya disembunyikan. Pagi berikutnya, Alia menunggu sampai Raka berangkat. Setelah rumah sepi, ia mengambil map dokumen yang ia simpan rapat di lemari pakaian, lalu menatap satu lembar yang paling membuatnya sulit menelan air liur. Laporan medis dengan nama Ratna W. Ia tidak ingin menebak-nebak. Ia butuh wajah yang menyimpan rahasia itu. Alia pergi ke rumah Bu Ratna siang itu. Rumah besar di kawasan lama itu selalu tampak rapi dan sunyi, seperti museum yang mengoleksi kesopanan. Pembantu membukakan pintu, mempersilakan Alia masuk. Aroma minyak kayu putih dan teh melati menyeruak dari ruang keluarga. Bu Ratna duduk di sofa, mengenakan kebaya sederhana. Di wajahnya, senyum hangat yang biasa dipakai untuk menyambut tamu. Tetapi mata Bu Ratna terlihat lelah, seperti orang yang tidur terlalu banyak justru karena ingin melupakan. Alia, sapa Bu Ratna, kamu jarang datang. Ada apa? Alia duduk pelan, tangannya dingin. Ia menata kata-kata, memilih yang paling tenang. Bu, aku mau tanya tentang bangunan lama yang sedang direnovasi. Senyum Bu Ratna membeku sesaat. Hanya sebentar, tetapi Alia menangkapnya. Bangunan itu. Bu Ratna mengambil cangkir. Kenapa? Aku ke sana semalam. Kata Alia pelan. Ada ruang bawah yang tertutup. Di sana aku menemukan dokumen. Bu Ratna meletakkan cangkirnya terlalu cepat. Bunyi keramik beradu terdengar jelas. Ruang bawah? Ulangnya. Seperti kata itu asing. Alia mengeluarkan fotokopi laporan medis. Ia meletakkannya di meja. Tidak terlalu dekat, namun cukup untuk terlihat. Dokumen ini ada di sana. Namanya. Nama ibu. Bu Ratna memandang kertas itu tanpa menyentuh. Wajahnya memucat. Urat di lehernya tampak menegang. Lama sekali ia diam, sampai Alia hampir ingin menarik kembali kertas itu. Alia, suara Bu Ratna akhirnya keluar, pelan, serak. Kamu tidak seharusnya melihat itu. Alia menahan napas. Berarti ibu tahu. Bu Ratna menutup mata. Ketika ia membuka lagi, kilau air tampak menggantung. Aku tahu, jawabnya lirih. Aku tahu. Dan aku membenci diriku sendiri karena membiarkan semuanya terjadi. Kalimat itu membuat Alia menggigil. Apa yang terjadi, Bu? Bu Ratna menatap Alia, seolah menimbang apakah ia berhak menerima kebenaran. Lalu ia berdiri perlahan, berjalan ke rak buku, mengambil sebuah album foto tua. Tangannya gemetar. Ia kembali duduk dan membuka halaman yang sudah menguning. Di sana ada foto seorang perempuan muda. Wajahnya lembut, tetapi matanya seperti menyimpan hujan. Perempuan itu tersenyum tipis di samping Bu Ratna yang masih terlihat jauh lebih muda. Namanya Maya, kata Bu Ratna. Alia menelan ludah. Perempuan hamil di foto yang aku temukan. Maya. Bu Ratna mengangguk. Pelan. Dia pernah bekerja untuk keluarga ini. Pintar, rajin, dan terlalu percaya. Alia merasakan tenggorokannya panas. Apa hubungan Maya dengan Raka? Bu Ratna memejamkan mata. Nafasnya terdengar berat. Raka, dulu berbeda, katanya. Dulu dia belum sehalus sekarang. Dia mudah meledak. Mudah merasa punya kuasa. Bu Ratna menelan ludah, seolah setiap kata adalah pecahan kaca. Maya hamil. Alia mematung. Kata itu jatuh seperti benda berat ke lantai. Hamil. Anak siapa? Bu Ratna tidak langsung menjawab. Tangannya meremas ujung kebaya. Alia, katanya, ada hal-hal yang, kalau kamu tahu, kamu mungkin tidak akan bisa kembali menjadi dirimu yang sekarang. Aku sudah tidak bisa, jawab Alia pelan. Sejak semalam. Bu Ratna menatap Alia lama, lalu berbisik seperti orang mengaku dosa. Anaknya, anak Raka.
Alia merasa dunia berputar. Ia memegang sisi sofa agar tidak jatuh. Tidak mungkin. Aku berharap itu tidak mungkin, kata Bu Ratna sambil menangis pelan. Aku pernah memohon pada Raka untuk bertanggung jawab. Tapi Raka takut. Dia takut reputasi. Takut ayahnya marah. Takut semuanya hancur. Alia menahan air mata. Lalu Maya. Bu Ratna menelan ludah. Maya ingin pergi. Dia bilang akan membawa bukti. Dia bilang tidak akan diam. Bu Ratna menutup wajahnya sebentar. Lalu malam itu, Maya menghilang. Alia membeku. Menghilang bagaimana? Bu Ratna menatap Alia, dan di mata itu ada ketakutan yang tidak pernah Alia lihat sebelumnya. Aku tidak melihat dengan mataku sendiri, kata Bu Ratna, gemetar. Tapi aku tahu Raka terlibat. Aku tahu ada orang yang membantu. Aku tahu bangunan itu ditutup setelahnya. Alia merasa mual. Ia mencoba menelan, tetapi pahitnya naik ke lidah. Ibu melapor ke polisi. Bu Ratna tertawa kecil, getir, lalu menangis lagi. Kami keluarga terpandang. Semua orang melindungi nama. Aku pengecut. Ia memukul dadanya pelan. Aku berusaha menebus dengan cara lain. Tapi kebodohanku tetap kebodohan. Alia menggenggam tangannya sendiri erat-erat. Cara lain apa? Bu Ratna mengangkat lengan bajunya sedikit. Di pergelangan tangannya ada bekas luka lama. Tipis, memanjang. Alia terkejut. Aku pernah mencoba mengakhiri semuanya, kata Bu Ratna. Karena aku tidak tahan hidup dengan rahasia itu. Tapi aku diselamatkan. Dan setelah itu, aku memilih diam. Aku pikir diam akan menghentikan kehancuran. Ternyata diam justru memperpanjangnya. Alia menatap luka itu, lalu menatap wajah Bu Ratna. Ada bagian dari diri Alia yang ingin marah. Tetapi ada juga bagian lain yang ingin bertanya, apakah penyesalan memang selalu datang terlambat? Kalau Maya menghilang, suara Alia bergetar. Kenapa ada dokumen ibu di ruang bawah? Bu Ratna mengusap air mata, menggeleng pelan. Aku tidak tahu, tapi aku punya dugaan. Ia menatap Alia dengan mata yang tiba-tiba tajam. Raka menyimpan sesuatu, dan dia menyimpannya di tempat yang dia anggap paling aman. Dekat dengan dosa lama. Alia terdiam. Dosa lama. Kata itu membuat ruangan terasa lebih sempit. Ketika Alia hendak bertanya lagi, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal yang sama. Alia menatap layar, ragu, lalu mengangkat. Halo. Suara perempuan terdengar, serak, seperti ditahan agar tidak dikenali. Jangan buat langkah gegabah, Alia. Alia menegakkan tubuh. Kamu siapa? Kalau kamu ingin tahu kebenaran tentang Maya, dengarkan aku. Suara itu cepat, seperti takut disadap. Raka akan menutup semuanya. Nadine akan jadi tameng. Dan orang yang kamu kira menolong, bisa jadi sedang mengarahkanmu. Alia menelan ludah. Maksudmu Reno? Hening sepersekian detik. Lalu suara itu berkata pelan, menekan setiap kata. Termasuk Reno. Telepon putus. Alia mematung dengan ponsel di tangan. Bu Ratna menatapnya cemas. Siapa? Alia tidak langsung menjawab. Kepalanya penuh. Pertama, ruang bawah. Kedua, Maya. Ketiga, ancaman halus yang menyebut Reno. Di dalam dirinya, rasa takut dan rasa marah bercampur seperti air keruh. Alia berdiri perlahan. Ia merapikan tas, memaksa suaranya tetap stabil. Bu, aku akan cari tahu semuanya. Bu Ratna menggenggam tangan Alia. Kuat. Alia, hati-hati. Raka kalau terpojok. Dia tidak mengenal siapapun. Alia menarik napas panjang. Ia mengangguk. Lalu melangkah keluar rumah itu. Di halaman, angin siang terasa dingin seperti malam. Alia masuk ke mobil, menyalakan mesin, tetapi tidak langsung jalan. Ia menatap lurus ke depan, menggenggam setir sampai ruas jarinya memutih. Ia sadar,
Mulai hari ini ia tidak lagi mengejar bukti perselingkuhan. Ia mengejar jejak seorang perempuan yang pernah hamil, pernah takut, lalu menghilang. Dan di ujung jejak itu, ada nama yang sama. Nama yang tidur di ranjang bersamanya setiap malam. Raka. Sepanjang perjalanan pulang dari rumah Bu Ratna, Alia tidak menyalakan musik. Ia membiarkan suara mesin dan gesekan ban di aspal menjadi satu-satunya latar. Kepalanya penuh, tetapi anehnya, ia tidak lagi ingin menangis. Air mata terasa seperti kemewahan yang tidak bisa ia beli sekarang. Ia teringat suara di telepon. Termasuk Reno. Kalimat itu membuatnya berhenti percaya pada apapun yang datang terlalu cepat dan terlalu rapi. Namun Alia juga tahu, kecurigaan tidak boleh membuatnya lumpuh. Ia perlu pijakan. Dan pijakan terbaik adalah sesuatu yang tidak bisa dibantah. Bukti. Di rumah, Alia langsung masuk kamar dan mengunci pintu. Ia membuka laci paling bawah, menarik map plastik yang berisi salinan foto, dokumen, serta catatan transfer. Ia menata semuanya di atas ranjang seperti orang menyusun puzzle. Foto Maya. Tulisan. Jangan percaya Raka. Laporan medis Bu Ratna. Transfer rutin ke Nadine. Semuanya terpisah, tetapi Alia mulai melihat benang yang menyambungkannya. Malam itu, Raka pulang dengan wajah segar, membawa aroma parfum yang halus. Ia meletakkan sebuah kotak kecil di atas meja makan. Aku belikan kamu hadiah, katanya. Alia menatap kotak itu, lalu menatap Raka. Untuk apa? Karena aku merasa kamu akhir-akhir ini tegang. Raka tersenyum, lembut, seperti suami yang peka. Aku ingin kamu senang. Alia membuka kotak itu perlahan. Sebuah kalung baru, berkilau, dengan liontin yang mirip bunga. Mirip, terlalu mirip. Seolah Raka ingin mengganti sesuatu yang hilang dengan versi yang lebih baru, lebih mahal, dan lebih mudah dilupakan. Alia mengangkat wajah. Indah. Raka tampak lega. Aku pasangkan. Alia mengangguk, membiarkan Raka mengaitkan kalung itu di lehernya. Saat ujung jarinya menyentuh kulit Alia, Alia menahan tubuhnya agar tidak merinding. Di dalam kepalanya, hanya ada satu pikiran dingin. Dia sedang menutup jejak. Makasih, kata Alia pelan. Ia tersenyum. Senyum yang ia paksa setenang mungkin. Malam itu, ketika Raka tidur, Alia turun ke ruang tamu dengan langkah ringan. Ia membawa laptop dan ponsel, lalu duduk di sofa. Ia menyalakan layar, membuka catatan, dan menulis 3 kalimat besar. Itu, amankan bukti. 2. Buat mereka lengah. 3. Kunci mereka lewat aturan mereka sendiri. Alia paham. Balas dendam yang elegan bukan balas dendam yang berisik. Ia bukan ingin Raka dan Nadine tahu ia sedang menyerang. Ia ingin mereka tetap tertawa, tetap merasa menang, sampai pada satu titik mereka menyadari, lantai di bawah kaki mereka sudah hilang. Pagi berikutnya, Alia memulai langkah pertama. Ia membeli 3 flash disk kecil dan 1 hard disk eksternal. Ia menyimpan salinan semua foto dan dokumen, lalu mengunggahnya ke penyimpanan awan dengan nama folder yang terlihat tidak mencurigakan, seperti resep masakan dan foto liburan. Ia memberi akses pada satu akun cadangan yang hanya ia ingat sendiri. Kemudian, ia melakukan sesuatu yang membuat dadanya berdebar. Ia membuat pesan terjadwal di email. Jika ia tidak membatalkan pesan itu dalam jangka waktu tertentu, email itu akan terkirim otomatis kepada Reno, kepada Pak Dharma, dan kepada satu alamat lain yang ia pilih tanpa alasan emosional, hanya alasan strategis. Seorang jurnalis lokal yang pernah menulis soal korupsi pengadaan. Alia menatap layar lama setelah selesai. Bukan karena ragu, tetapi karena ia menyadari, inilah garis yang tidak bisa ditarik kembali. Setelah ini, ia tidak lagi hanya istri. Ia menjadi orang yang punya pegangan. Langkah kedua dimulai siang itu juga. Alia menghubungi Pak Dharma. Ia tidak memakai nada takut. Ia memakai nada tegas, seperti pemilik proyek. Pak, lanjutkan renovasi, tapi fokus di area lantai yang kemarin. Jangan tutup lubangnya dulu. Saya mau semuanya bersih dan jelas. Alia berhenti sejenak. Dan,
Pak, apapun yang Bapak temukan, foto, simpan. Jangan cerita ke siapapun. Pak Dharma menarik napas. Iya, Bu. Tapi saya takut Mas Raka marah. Kalau Mas Raka tanya, bilang itu instruksi saya. Jawab Alia. Saya yang tanggung. Telepon ditutup. Alia merasakan telapak tangannya basah. Namun ketakutan yang ia rasakan kali ini berbeda. Ketakutan yang bergerak, bukan ketakutan yang diam. Sore harinya, Raka menelepon. Kamu telepon Pak Dharma? Tanya Raka. Masih terdengar manis. Iya, jawab Alia ringan. Aku kepikiran bangunan itu. Aku ingin memastikan semuanya rapi. Raka tertawa kecil. Kamu ini, perhatian sekali. Ya sudah, asal kamu hati-hati. Alia menelan ludah. Aku akan hati-hati. Ia tahu, kata hati-hati dari Raka bukan nasihat. Itu peringatan yang dibungkus senyum. Langkah ketiga membutuhkan panggung. Dan panggung paling mudah adalah menjadi perempuan yang mereka anggap lemah. Malam berikutnya, Alia berpura-pura menangis kecil di depan Raka. Tidak dramatis, tidak heboh. Hanya cukup untuk membuat Raka merasa dirinya pemenang. Aku takut kehilangan kamu, kata Alia pelan, menunduk. Raka memeluknya. Kamu nggak akan kehilangan aku. Aku ingin lebih dekat, lanjut Alia. Suaranya dibuat gemetar. Kalau ada apa-apa, aku ingin kamu terbuka. Aku ingin bantu. Raka mengusap punggung Alia. Tentu. Alia menahan diri agar tidak tertawa getir. Ia tahu, tentu, dari Raka bisa berarti apa saja, termasuk kebohongan yang diucapkan tanpa rasa bersalah. 2 hari kemudian, Raka menyodorkan setumpuk dokumen. Alia, aku mau kamu tanda tangan, katanya. Ini pengalihan aset kecil. Supaya kamu punya pegangan kalau sewaktu-waktu terjadi sesuatu. Nada suaranya halus, tetapi Alia merasakan jebakan. Ia menahan reaksi, lalu membaca pelan. Di halaman-halaman itu, ada klausul yang mengalihkan beberapa kepemilikan. Sekilas tampak menguntungkan Alia. Namun Alia melihat kalimat kecil yang licin. Jika ada ketidakstabilan atau gangguan reputasi, hak itu dapat ditarik kembali oleh pihak perusahaan. Alia memegang pulpen. Jantungnya berdetak cepat, tetapi tangannya stabil. Aku boleh baca pelan-pelan? Tanya Alia. Tentu, kata Raka. Santai. Alia membawa dokumen itu ke kamar. Pura-pura merenung. Di sana, ia memotret setiap halaman. Lalu ia mengirim fotonya ke akun cadangan. Setelah itu, ia melakukan satu hal yang paling elegan, paling sunyi, dan paling menentukan. Ia menandatangani, tetapi ia menambahkan satu catatan kecil di bagian lampiran yang jarang diperhatikan, memanfaatkan ruang kosong untuk menyertakan daftar aset yang wajib diaudit bersama jika terjadi perubahan struktur kepemilikan. Catatan itu tampak seperti formalitas. Namun bagi orang yang paham, catatan itu adalah kunci. Kunci untuk membuka audit. Saat Raka menerima dokumen bertanda tangan, wajahnya puas. Ia mencium kening Alia, seolah baru saja melakukan kebaikan besar. Kamu percaya aku, kan? Tanya Raka. Alia menatapnya dengan mata lembut. Aku percaya. Itu bohong. Namun itu bohong yang membuat Raka semakin lengah. Malam itu, Alia bertemu Reno lagi, kali ini di tempat yang lebih sepi. Ia tidak menceritakan semuanya. Ia hanya memberikan beberapa bagian yang perlu. Aku perlu audit, kata Alia singkat. Bukan audit yang heboh. Aku mau jalur legal. Reno mengangguk. Aku bisa bantu. Tapi kamu harus siap konsekuensinya. Aku sudah siap sejak Raka memilih berbohong, jawab Alia. Reno menatap Alia, seolah mencoba membaca apakah Alia sedang bertaruh nyawa. Kamu yakin kamu aman di rumah? Alia menahan napas. Ia teringat pesan nomor tak dikenal. Termasuk Reno, namun ia tidak menunjukkan keraguan. Ia memilih cara yang paling aman, tidak mempercayai sepenuhnya, tetapi tetap memanfaatkan. Aku akan aman,
kata Alia pelan. Selama mereka pikir aku tidak tahu. Saat Alia hendak pergi, ponselnya bergetar. Pesan dari Pak Dharma. Bu, kami temukan sesuatu lagi di ruang bawah. Ada benda yang dibungkus plastik tebal. Sepertinya rekaman. Alia merasakan darahnya turun ke kaki. Ia mengetik cepat. Aman? Ada yang lihat. Balasan Pak Dharma datang. Hanya saya dan satu orang tukang kepercayaan. Bu harus datang. Malam ini. Alia menutup ponsel, menatap jalanan yang mulai gelap. Dadanya terasa sesak, bukan karena takut semata, tetapi karena firasat. Jika benar ada rekaman, maka suara masa lalu mungkin sedang menunggu untuk diputar. Dan suara itu bisa menjadi pintu yang membuka semuanya, atau pisau yang membuat Raka menyerang lebih dulu. Alia menarik napas panjang. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca mobil. Senyumnya tipis, tetapi matanya tajam. Balas dendamnya tidak akan meledak seperti api. Balas dendamnya akan merambat seperti racun yang tenang. Dan malam ini, ia akan mengambil satu botolnya lagi. Alia menunggu sampai rumah benar-benar tenang. Raka baru saja masuk kamar, membawa laptop, lalu berkata ingin menyelesaikan beberapa pekerjaan sebelum tidur. Ia tampak santai, bahkan sempat bercanda tentang hujan yang mulai turun lagi. Alia mengangguk, menahan diri untuk tidak menatapnya terlalu lama. Begitu Raka menutup pintu ruang kerja, Alia mengambil jaket dan tas kecil. Ia tidak membawa banyak barang. Hanya ponsel, kunci mobil, dan satu flash disk kosong. Ia turun pelan, menahan bunyi langkah di tangga. Di luar, udara lembab menggigit kulit. Alia menyetir tanpa menyalakan lampu kabin, seolah tidak ingin ada yang melihat wajahnya. Sepanjang jalan, ia memikirkan satu hal. Kalau benar ada rekaman, itu bisa menjadi bukti. Tapi itu juga bisa menjadi alasan bagi Raka untuk berubah lebih ganas. Bangunan lama itu menyambutnya dengan sunyi. Pagar tetap setengah terbuka. Pak Dharma menunggu di pintu samping, kali ini dengan wajah lebih tegang daripada malam pertama. Bu, sini, bisiknya. Saya simpan di tempat aman. Alia mengikuti Pak Dharma melewati lorong yang lebih rapi daripada sebelumnya. Renovasi sudah berjalan. Dinding sudah diplester sebagian, kabel-kabel mulai ditata. Tetapi aura bangunan itu tidak berubah. Seperti ada napas lama yang masih terperangkap di sela-sela bata. Mereka turun ke ruang bawah. Di sana, Pak Dharma membuka sebuah kotak plastik tebal. Di dalamnya ada benda kecil yang membuat Alia menelan ludah. Sebuah perekam suara model lama, dibungkus plastik, dengan label kertas yang sudah menguning. Ini ditemukan di balik rak. Bu, kata Pak Dharma. Seperti sengaja disembunyikan. Alia mengambilnya dengan dua tangan. Ia membersihkan sedikit plastiknya. Pada label itu tertulis tanggal. Samar, tetapi masih terbaca. Tanggal bertahun-tahun lalu. Jauh sebelum Alia mengenal Raka. Bisa diputar? Tanya Alia. Pak Dharma mengeluarkan baterai baru. Saya sudah coba sebentar, Bu. Suaranya ada. Tapi saya takut kalau saya dengar semuanya. Alia memasang baterai dengan tangan yang gemetar. Jari-jarinya terasa kaku. Ia menekan tombol putar. Suara statis muncul terlebih dahulu. Lalu suara napas orang yang menahan tangis. Setelah itu, terdengar suara perempuan. Serak, seperti orang yang bicara sambil menahan sakit. Kalau aku hilang, kata perempuan itu, berarti mereka benar-benar melakukannya. Alia merinding. Suara itu terdengar seperti suara dari foto Maya. Kemudian terdengar suara lelaki. Dingin, terpotong statis, tetapi jelas. Jangan bikin aku susah, Maya, kata suara itu. Kamu tahu akibatnya. Alia merasa darahnya mengalir lebih cepat. Ia mengenali intonasi itu. Ia mengenali cara suaranya menekan kata. Cara napasnya masuk di sela kalimat. Seperti orang yang terbiasa memerintah. Itu suara Raka. Alia menutup mulutnya dengan tangan, menahan reaksi agar tidak mengeluarkan suara. Pak Dharma menatapnya. Wajahnya pucat. Di rekaman,
Suara Maya terdengar lagi, lebih lemah. Aku cuma mau kamu mengakui anak ini. Aku nggak minta apa-apa lagi. Lalu suara Raka, semakin dingin. Kamu pikir aku akan hancurkan hidupku untukmu? Ada bunyi benda dibanting. Maya menangis. Raka menghela napas seperti orang bosan. Dengar, kata Raka dalam rekaman itu. Kalau kamu bicara, aku pastikan kamu tidak akan pernah terlihat lagi. Alia mematikan perekam itu seketika. Ruang bawah terasa menyempit. Dadanya seperti ditindih batu. Ia ingin muntah, ingin teriak, ingin kembali ke masa lalu dan menghentikan semuanya. Tetapi masa lalu tidak bisa disentuh. Yang bisa disentuh hanya bukti yang ada di tangannya. Alia menatap Pak Dharma. Pak, ini jangan sampai keluar dari tangan kita. Pak Dharma mengangguk cepat. Iya, Bu. Alia memasukkan perekam itu ke dalam tas. Ia mengeluarkan flash disk dan laptop kecil yang ia bawa, lalu menyalin isi rekaman itu dengan alat sederhana yang disediakan Pak Dharma. Ia membuat 2 salinan. Satu ia simpan di flash disk. Satu lagi ia kirim ke penyimpanan awan. Tangan Alia masih gemetar, tetapi pikirannya perlahan menjadi lebih dingin. Bukti ini bukan sekadar bukti perselingkuhan. Ini bukti ancaman. Bukti niat jahat. Bukti bahwa Raka pernah menekan seorang perempuan sampai hilang. Alia. Pak Dharma memanggil. Suaranya ragu. Kalau Mas Raka tahu ibu pegang ini. Aku tahu. Jawab Alia. Pelan. Makanya aku harus bergerak lebih rapi. Ketika Alia kembali ke rumah, jam sudah mendekati tengah malam. Lampu ruang kerja Raka masih menyala. Alia menarik napas, merapikan wajah, lalu masuk dengan langkah pelan seperti istri yang baru pulang membeli obat. Raka keluar dari ruang kerja dengan senyum. Kamu kemana? Alia mengangkat kantong kecil dari apotek yang ia sengaja beli di perjalanan. Aku pusing, jadi beli obat. Maaf, aku nggak bangunin kamu. Raka menatap kantong itu, lalu menatap Alia. Seperti ada sesuatu yang ia curigai, tetapi ia tidak menemukannya. Ia mengusap kepala Alia, minum obat, lalu tidur. Alia mengangguk. Ia naik ke kamar, menaruh tas di sudut yang tidak terlihat, lalu berbaring. Semalaman ia hanya memejamkan mata tanpa benar-benar tidur. Rekaman itu berputar di kepalanya seperti suara yang tidak mau berhenti. Esoknya, Alia membuat panggung. Panggung untuk menjatuhkan mereka dengan cara yang tidak bisa mereka bantah. Ia memasak sarapan, menata piring dengan rapi, dan memanggil Raka dengan suara lembut. Raka terlihat senang. Ia duduk, makan, bahkan sempat menggenggam tangan Alia. Kamu manis sekali hari ini, kata Raka. Alia tersenyum. Aku cuma ingin kita baik-baik. Raka mengangguk, lalu berkata santai. Nanti siang Nadine datang. Ada beberapa berkas yang harus dibahas. Alia menahan napas. Ia mengangguk lagi, seolah itu hal biasa. Padahal di dalam kepalanya, semua sudah dihitung. Siang hari, Nadine datang dengan pakaian kantor yang rapi, membawa map tebal. Alia menyambutnya dengan ramah yang dibuat-buat. Ia bahkan menawarkan teh, membuat Nadine terlihat sedikit lengah. Raka membawa Nadine ke ruang kerja. Kita bahas di dalam, katanya. Alia kembali ke dapur, tetapi telinganya tajam. Ia sudah memasang perekam kecil di balik vas bunga dekat pintu ruang kerja. Ia tidak mengandalkan satu bukti saja. Ia ingin bukti baru, bukti yang terjadi sekarang. 30 menit berlalu. Tiba-tiba terdengar bunyi kursi terseret keras. Lalu jeritan Nadine pecah. Mas! Apa ini? Jeritan itu membuat Alia terlonjak. Ia berlari ke ruang kerja, membuka pintu tanpa mengetuk. Di dalam, Nadine berdiri dengan wajah pucat. Tangan kanannya gemetar menunjuk layar laptop Raka. Di layar itu, ada dokumen dan email yang terbuka. Alia tidak langsung paham, tetapi ia melihat angka-angka besar, daftar rekening, dan satu kalimat yang membuat Nadine seperti baru ditampar. Jika terjadi masalah, semua tanggung jawab operasional dibebankan pada pihak asisten. Raka berdiri di samping meja,
Wajahnya dingin. Kamu pikir aku nggak siap? Katanya pada Nadine. Kamu cuma bagian kecil. Jangan berani naik kepala. Nadine menoleh. Matanya basah. Jadi selama ini aku cuma tameng. Raka mendesis. Kamu mau apa? Kamu juga menikmati uangnya. Alia berdiri di ambang pintu, menatap pemandangan itu dengan dada sesak. Ini bukan lagi drama murahan. Ini dua orang yang saling membuka topeng ketika merasa terancam. Nadine yang selama ini terlihat menang, ternyata juga sedang digenggam lehernya oleh Raka. Raka menoleh pada Alia. Sekejap, wajahnya berubah lembut. Alia, jangan salah paham. Ini urusan kantor. Alia melangkah masuk. Pelan. Ia menatap Nadine sebentar. Lalu menatap Raka. Suaranya tenang. Terlalu tenang. Urusan kantor yang membuat orang menjerit. Tanya Alia. Raka tersenyum tipis. Seperti ingin menenangkan suasana. Nadine cuma kaget. Nadine menangis tertahan. Bu Alia, saya. Diam. Potong Raka. Tajam. Kata, diam. Itu membuat Alia teringat Bu Ratna. Terbayang luka di pergelangan tangan. Terbayang Maya yang menahan tangis di rekaman. Alia mengangkat dagunya. Aku tidak akan diam, kata Alia pelan. Raka menatap Alia. Mata menyipit. Apa maksudmu? Alia tidak menjawab. Ia hanya menatap Raka lama. Lalu berkata dengan intonasi datar. Seperti orang yang baru mengambil keputusan besar. Kalian berdua selalu merasa menang karena aku tidak bereaksi, ujar Alia. Padahal diamku bukan karena aku bodoh. Diamku karena aku sedang mencatat. Raka tertawa kecil, getir. Mencatat apa? Kamu mau ancam aku? Alia menggeleng pelan. Aku tidak mengancam. Aku hanya memastikan, kalau aku jatuh, kalian jatuh bersamaku. Raka hendak bicara lagi, tetapi ponsel Alia bergetar. Pesan dari Reno. Besok pagi, proses audit bisa mulai. Aku butuh 1 kalimat persetujuanmu lewat chat. Sekarang. Alia menatap layar itu. Lalu menatap Raka. Dadanya masih sakit. Tetapi langkahnya sudah tidak goyah. Ia mengetik singkat. Mulai besok. Jelen. Reno membalas cepat. Baik. Siapkan diri. Dan hati-hati. Alia mengunci ponsel. Lalu menatap Raka lagi. Besok, kata Alia, pelan. Akan ada banyak hal yang tidak bisa kamu kontrol. Raka membeku sejenak. Untuk pertama kalinya, Alia melihat retakan kecil di wajah suaminya. Retakan yang cepat ditutup dengan senyum. Kamu terlalu capek, kata Raka. Suaranya halus. Istirahat. Alia tersenyum tipis. Aku justru baru mulai bangun. Di belakangnya, Nadine masih terisak, memeluk map seperti pelampung. Alia tahu, penyesalan Nadine akan datang. Tetapi bukan penyesalan yang cantik. Penyesalan yang pahit, karena ia baru sadar. Ia membantu orang jahat, dan orang jahat itu tidak pernah benar-benar memihak siapapun. Alia melangkah keluar ruang kerja. Di dalam dadanya, rasa takut masih ada. Namun kini rasa takut itu punya bentuk, punya nama, punya bukti. Dan besok pagi, permainan yang selama ini mereka menangkan dalam diam, akan berubah menjadi panggung yang menelanjangi semuanya. Pagi datang seperti surat panggilan yang tidak bisa ditolak. Alia bangun lebih awal, mandi lebih lama dari biasanya, lalu menatap wajahnya di cermin. Matanya masih menyimpan lelah, tetapi ada sesuatu yang baru tumbuh di sana, ketegasan yang tidak lagi meminta izin. Raka turun ke ruang makan dengan kemeja rapi, rambut disisir, dan senyum yang dibuat halus. Ia menyapa Alia seperti biasa, seolah semalam tidak ada jeritan, tidak ada kata, mencatat, tidak ada ancaman yang dibungkus tenang. Kamu mau ikut ke kantor? Tanya Raka. Alia menggeleng. Aku ada urusan sendiri. Raka menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk. Baik, jangan keluar terlalu jauh. Alia tersenyum tipis. Aku akan hati-hati. Setelah Raka pergi, Alia menunggu 15 menit.
memastikan tidak ada mobil yang kembali. Lalu ia menghubungi Reno. Ia memilih panggilan suara, bukan pesan. Mulai, kata Alia singkat. Reno terdengar menarik napas. Tim auditor sudah siap. Tapi aku harus jujur. Ini bisa jadi gaduh. Raka akan melawan. Aku tidak minta gaduh, jawab Alia. Aku minta rapi. Rapi berarti bukti, kata Reno. Dan kamu sudah punya itu. Alia menutup telepon, lalu membuka laptop. Ia mengirim satu paket berisi dokumen, catatan transfer, foto, salinan klausul yang ia sisipkan, dan rekaman suara yang sudah ia amankan. Ia tidak mengirim semuanya ke satu orang. Ia membaginya, seperti orang yang menyimpan kunci di beberapa saku. Tidak ada satupun pihak yang bisa memegang seluruh kendali. Siang hari, ponsel Alia bergetar bertubi-tubi. Nomor Raka. Berkali-kali, Alia tidak mengangkat. Lalu pesan masuk. Alia, kamu ngapain? Kenapa ada orang datang ke kantor minta audit mendadak? Alia menatap pesan itu sebentar, lalu menjawab pelan. Aku cuma memastikan semuanya bersih. Beberapa menit kemudian, Raka menelepon lagi. Suaranya terdengar dingin ketika Alia akhirnya mengangkat. Kamu pikir kamu pintar? Tanya Raka tanpa basa-basi. Alia menahan napas. Aku pikir aku berhak tahu. Ini urusan perusahaan, bukan urusanmu. Bentak Raka pelan, seperti menahan diri agar tidak terdengar oleh orang lain. Alia tersenyum kecil, meski Raka tidak bisa melihat. Perusahaan itu juga hidup dari nama keluarga yang kamu pakai. Dan aku bagian dari keluarga itu, kan? Raka terdiam sebentar. Kamu dipengaruhi siapa? Reno. Alia menelan ludah. Nama itu keluar begitu cepat. Seolah Raka sudah menyiapkannya sebagai kambing hitam. Aku tidak dipengaruhi, jawab Alia. Aku membuka mata sendiri. Telepon ditutup. Alia meletakkan ponsel, lalu merasakan tangannya sedikit gemetar. Ia menarik napas panjang. Ia tidak boleh terpancing. Sore itu, Nadine datang ke rumah tanpa riasan tebal seperti biasanya. Matanya bengkak, tangannya meremas tas, seperti orang yang siap jatuh kapan saja. Bu Alia, suaranya pecah. Saya minta bicara. Alia mempersilakan Nadine masuk, tetapi tidak menawarkan teh. Ia hanya duduk berseberangan, menatapnya dengan tenang. Nadine menangis. Mas Raka, dia bilang semua kesalahan akan ditimpakan ke saya. Audit itu akan membuat saya hancur. Alia mengangguk pelan. Kamu pikir selama ini kamu menang? Nadine menutup wajahnya. Saya salah. Saya ikut permainan. Saya pikir kalau saya dekat dengan dia, hidup saya berubah. Saya tidak tahu dia sejahat itu. Alia menatap Nadine tanpa emosi yang meledak. Ia merasa sedih, tetapi sedihnya sudah lelah. Kamu tahu tentang Maya? Tanya Alia tiba-tiba. Nadine terhenti menangis. Wajahnya memucat. Maya? Ulangnya pelan. Alia menatap lebih tajam. Jawab. Nadine menelan ludah. Saya pernah dengar nama itu. Katanya akhirnya, di salah satu berkas lama yang Mas Raka simpan. Tapi, saya tidak berani tanya. Saya cuma tahu, itu rahasia besar. Alia mengangguk. Rahasia besar yang kamu bantu jaga, meski kamu tidak tahu isinya. Nadine menangis lebih keras. Saya menyesal, Bu. Tolong bantu saya. Alia menatapnya lama, lalu berkata pelan. Aku tidak akan menyelamatkanmu dari konsekuensi. Tapi aku bisa memberimu satu kesempatan. Berkata jujur, sekarang. Nadine mengangguk cepat. Apapun. Alia berdiri, mengambil map, lalu menyodorkan satu lembar. Rekaman suara yang sudah ditranskrip sebagian. Nadine membaca beberapa baris. Lalu tangannya gemetar hebat. Ini suara Mas Raka. Bisiknya, hampir tidak percaya. Alia mengangguk. Kalau kamu membantu, kamu bisa menghentikan dia dari menekan orang lain lagi. Nadine menutup mata, lalu mengangguk pelan.
Saya akan bantu. Pada malam yang sama, Bu Ratna datang. Tidak ditemani siapapun. Ia membawa album foto yang sama, tetapi kali ini wajahnya lebih pucat, langkahnya lebih berat. Ia memandang Alia seperti seorang ibu yang akhirnya menyerahkan diri. Alia, katanya lirih, ada satu hal yang belum aku katakan. Alia menatapnya. Tenang, aku sudah siap. Bu Ratna duduk dan mengeluarkan sebuah amplop tua. Aku menyimpan ini bertahun-tahun. Alia membuka amplop itu. Di dalamnya ada akta kelahiran yang sudah menguning, dan satu surat tulisan tangan yang membuat dada Alia seperti ditusuk pelan. Nama ibu di akta itu, Maya. Alia mematung. Ini, apa? Bu Ratna menangis tanpa suara. Kamu bukan anak kandung ayah yang kamu kenal selama ini. Maya. Maya adalah ibumu. Dunia Alia seperti berhenti berputar. Ia menatap Bu Ratna, lalu menatap kertas itu lagi. Huruf-hurufnya jelas. Tanggalnya jelas. Semuanya terlalu nyata untuk jadi kebetulan. Kenapa? Suara Alia pecah. Kenapa aku baru tahu sekarang? Bu Ratna menggenggam tangan Alia. Karena aku takut. Aku takut Raka tahu. Aku takut kamu ikut hilang seperti Maya. Alia menelan air mata. Maya, hidup. Bu Ratna mengangguk pelan. Dia hidup. Aku menyelamatkannya malam itu. Aku tidak berani melapor. Tapi aku tidak tega membiarkannya mati. Aku menyembunyikannya. Dan aku menyembunyikanmu juga. Alia merasa napasnya sesak. Berarti, Raka. Bu Ratna mengangguk. Lebih hancur. Raka tidak tahu kamu anak Maya. Dia tidak tahu perempuan yang ia sakiti dulu melahirkan kamu. Dia hanya menikahimu karena menganggap kamu cocok, cantik, dan mudah diatur. Kata, mudah diatur, membuat Alia tersenyum getir. Ia menutup mata sebentar, menahan gelombang emosi yang ingin meledak. Lalu ia membuka mata lagi, dan di sana hanya ada satu keputusan. Di mana Maya sekarang? Tanya Alia. Bu Ratna menyebut sebuah alamat, pelan, seolah takut dinding mendengar. Malam itu, Alia pergi. Ia tidak membawa amarah yang meledak. Ia membawa pertanyaan yang selama ini hilang dari hidupnya. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, Alia bertemu Maya. Perempuan itu lebih tua, lebih kurus, tetapi matanya sama seperti foto. Mata yang menyimpan hujan. Ketika pintu terbuka, Maya menatap Alia lama, lalu tangisnya pecah. Alia. Suaranya bergetar. Kamu besar sekali. Alia berdiri kaku. Ia ingin marah, ingin memeluk, ingin bertanya 1000 hal. Namun yang keluar hanya satu kalimat. Pelan, gemetar. Ibu? Maya mengangguk, menangis. Maaf, aku tidak punya kekuatan dulu. Alia mendekat perlahan. Lalu memeluk Maya. Tangis Alia jatuh untuk pertama kalinya tanpa ditahan. Bukan tangis istri yang dikhianati, melainkan tangis anak yang menemukan akar hidupnya. Keesokan harinya, semua bergerak cepat. Audit menemukan aliran dana yang tidak wajar. Klausul yang Alia sisipkan memaksa pemeriksaan menyeluruh. Nadine bersaksi tentang tekanan dan manipulasi Raka. Pak Dharma memberikan temuan ruang bawah. Dan rekaman suara itu menjadi palu yang memukul meja, membuat Raka tidak bisa lagi berdiri dengan senyum rapi. Raka datang ke rumah dengan wajah yang tidak lagi tenang. Matanya merah, rahangnya tegang. Ia menatap Alia seperti menatap musuh yang baru ia kenal. Kamu hancurkan aku, desisnya. Alia menatap balik. Aku tidak menghancurkanmu. Kamu yang membangun dirimu di atas kebohongan. Raka tertawa kasar. Kamu pikir kamu pahlawan? Alia menggeleng. Aku hanya berhenti jadi korban. Raka hendak mendekat, tetapi Bu Ratna muncul dari belakang Alia, berdiri di antara mereka. Tubuhnya gemetar, tetapi matanya tegas. Cukup, Raka, kata Bu Ratna. Semua sudah cukup. Raka menatap ibunya seperti tidak percaya. Ibu memihak dia. Bu Ratna menangis.
Aku memihak kebenaran. Aku terlambat. Tapi aku tidak mau terlambat lagi. Raka mematung. Lalu tatapannya jatuh pada akta kelahiran yang Alia letakkan di meja. Sengaja. Raka membaca nama itu. Maya. Wajahnya berubah. Seperti orang yang baru ditampar oleh masa lalu. Apa ini? Suaranya pelan, serak. Alia menjawab tenang. Kata demi kata. Aku anak Maya. Raka mundur satu langkah. Seperti kehilangan pijakan. Tidak. Alia menatapnya tanpa senyum. Kamu mengancam ibuku dulu. Kamu membuatnya hilang. Dan tanpa kamu tahu, kamu menikahi anaknya. Raka membuka mulut, tetapi tidak ada suara. Matanya berkaca-kaca, bukan karena takut dipenjara, melainkan karena ia sadar, hidupnya berputar membalasnya dengan cara yang paling kejam dan paling elegan. Ia jatuh duduk, menutup wajahnya. Untuk pertama kalinya, Alia melihat Raka benar-benar runtuh. Nadine berdiri di ambang pintu, menatap pemandangan itu dengan wajah hancur. Mas, bisiknya, lalu menutup mulutnya sendiri, seolah baru sadar betapa bodohnya ia selama ini. Alia menghela napas. Di dalam dadanya, dendam itu tidak lagi terasa panas. Dendam itu berubah menjadi tenang, seperti pintu yang akhirnya ditutup. Aku tidak membalas dendam untuk membuatmu mati, kata Alia pelan. Suaranya rata, jelas, nyaman untuk didengar. Aku membalas dendam supaya kamu hidup, dan setiap napasmu mengingatkan, kamu pernah memilih menjadi jahat. Raka menatap Alia dengan mata basah. Aku menyesal. Alia mengangguk kecil. Penyesalan tidak menghapus dosa. Tapi setidaknya, sekarang kamu merasakannya. Di luar, pagi terasa terang. Bukan karena langit berubah, melainkan karena Alia akhirnya berhenti hidup dalam gelap yang bukan ia ciptakan. Dan untuk pertama kalinya, Alia melangkah maju tanpa harus menoleh ke belakang.